Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan aku Nirina Nurhazalin dengan NPM 2355201196. Dan yang dibuatnya video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah pola dan objek dengan dosen pengampu yaitu Bapak Ardi Wijaya. Baiklah, langsung saja kita masuk ke poin-poin pembahasan kita. Pada pengenalan pola dan objek, secara garis besar, alur pengenalan pola dan objek dapat dibagi menjadi tiga lapisan utama, yaitu ada yang paling dasar adalah pengolahan citra digital. Pengolahan citra digital ini fokus pada pemahaman menyeluruh terhadap citra dari dunia nyata. Kemudian yang kedua ada pengenalan pola. Pengenalan pola ini fokus pada identifikasi dan klasifikasi ciri-ciri dari sebuah citra. Kemudian yang tertinggi ada vision computer. Vision computer ini fokus pada peningkatan kualitas data visual. Nah, kita langsung saja ke pengolahan citra digital. Relasi Gonzales bersama dengan temannya, yaitu Richard Wood, adalah buku yang sangat terkenal dan buku sering dijadikan sebagai acuan mengenai subjek tersebut, yaitu digital image processing. Nah, beliau mendefinisikan pengolahan citra digital atau digital image processing sebagai bidang yang mempelajari setiap proses yang menggunakan komputer untuk memanipulasi atau mengolah gambar digital. Nah, definisi itu mencakup semua tahapan, mulai dari citra awal, input, hingga citra yang salah dimanipulasi, dan hasil output atau data yang diperiksa dari citra tersebut. Apa sih itu pengolahan citra digital? Definisi singkatnya seperti ini. Pengolahan citra digital adalah ilmu yang mempelajari cara memanipulasi gambar dalam bentuk digital untuk memperbaiki kualitas, mengekstrak informasi, dan mempersiapkan data visual agar bisa dianalisis lebih lanjut. Nah, jadi gambar digital ini direpresentasikan berdasarkan matriks pixel. Pengolahan citra bekerja pada level pixel atau kelompok pixel untuk membersihkan noise, menaikkan kontras, menekankan tepi, kecil ukuran, atau mengubah format. Nah, jadi tujuannya biasanya bukan mengerti isi gambar, melainkan membuat data visual lebih baik atau mengekstrak dasar dari sebuah citra. Ke proses atau cara kerja dari pengolahan citra digital. Di sini saya merangkum ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 proses cara kerja dari pengolahan citra digital. Yang pertama ada akuisisi citra, image acquisition. Ini adalah langkah awal citra fisik diubah menjadi bentuk digital. Nah, fungsinya itu mengubah energi yang dipancarkan atau dipantulkan oleh suatu objek menjadi sinyal listrik dari sensor. Misalnya, alatnya adalah kamera atau alat scanner. Nah, hasilnya sebuah citra digital yang tersimpan sebagai matriks angka pixel. Kemudian ada peningkatan citra image atau image enhancement. Ini adalah salah satu area paling penting, bertujuan untuk membuat citra lebih baik untuk tujuan visual atau analisis. Fungsinya memanipulasi citra agar lebih cocok bagi mata manusia atau sistem analisis komputer. Contoh, contoh prosesnya seperti penajaman citra atau dalam sehingga sharpening, membuat detail lebih jelas, kemudian perbaikan kontras, memperluas rentang tingkat keabuan, misalnya adanya histogram equalization. Kemudian ada penyaringan atau filtering, itu menghilangkan noise atau gangguan dari sebuah citra. Kemudian ada pemulihan citra image atau image restoration. Berbeda dengan peningkatan citra yang subjektif, karena menggunakan model matematika yang memastikan citranya yang rusak. Pada tahap ini, fungsinya untuk mengembalikan citra ke kondisi idealnya dengan memodelkan kerusakan yang terjadi. Misalnya nih, gambar tersebut itu blur atau distorsi geometrisnya buruk gitu kan. Di contoh proses menggunakan filter dekonvolusi untuk membalikan efek blur karena pergerakan kamera. Kemudian ada proses pengolahan citra warna atau color image processing. Nah, pada bagian ini, kita fokus pada pemrosesan model warna yang berbeda. Fungsinya itu meliputi permodelan warna RGB, HSI, dan CMY, segmentasi citra berdasarkan warna, dan pemrosesan warna lainnya. Kemudian ada kompresi citra atau image compression. Ini berkaitan dengan penyimpanan dan transmisi data. Fungsinya mengurangi jumlah bit yang dibutuhkan untuk menyimpan atau mengirim citra tanpa kehilangan atau dengan kehilangan minimal informasi yang berarti. Contoh formatnya itu seperti yang kita ketahui, seperti JPEG atau PNG, gitu ya teman-teman. Kemudian ada pemrosesan morphological processing. Teknik ini yang digunakan untuk menganalisis bentuk dan struktur objek dalam citra. Fungsinya adalah operasi matematis yang diterapkan pada citra, terutama pada citra binar, hitam dan putih.
Contoh prosesnya adalah mengecilkan objek, atau dalam istilahnya itu ada erosi, mengecilkan objek, dan dilasi, membesarkan objek, gitu. Kemudian yang ada ketujuh ada segmentation. Apa pentingnya memecah citra menjadi bagian-bagian atau objek penyusunnya. Fungsinya membagi citra menjadi wilayah yang memiliki karakteristik beragam. Misalnya ada warna, tekstur, atau intensitas. Misalnya contoh ada lagi memisahkan objek, misalnya mobil dari latar belakangnya jalan, gitu ya. Kemudian representasi dan deskripsi. Setelah segmentasi, objek-objek yang terpisah perlu diukur dan dijelaskan. Bagaimana representasinya? Yaitu mengubah data mentah dari segmen menjadi bentuk yang sesuai untuk pemrosesan komputer. Kemudian, terdapat deskripsi fitur, yaitu mengukur berbagai properti dari objek tersebut, misalnya luas, tekstur, dan bentuk atau shape-nya. Kemudian ada pengenalan objek atau object recognition. Ini adalah langkah terakhir dalam analisis citra ini. Fungsinya untuk memberikan label pada objek berdasarkan deskriptor atau fitur yang telah diekstrak. Ini adalah inti dari pemrosesan citra tingkat tinggi atau fisik komputer. Contohnya, sistem menentukan bahwa objek ini adalah sel kanker atau bentuk ini adalah huruf A. Gitu ya, teman-teman. Kemudian lanjut ke pengenalan pola. Apa sih itu pengenalan pola? Jadi, definisi singkat atau yang mudah kita pahami, pengenalan pola itu adalah proses mengidentifikasi atau mengelompokkan objek berdasarkan pola dan ciri yang ada pada data. Jadi, yang lebih lengkapnya, pada pengenalan pola ini, fokusnya pada membangun model yang bisa membedakan kelas atau pola dari contoh sumber data. Data bisa berupa citra, suara, teks, atau sinyal lainnya. Jadi, karena mari kita fokus pada gambar, jadi kita hanya bahas tentang gambar. Intinya, dari fitur yang relevan buat aturan atau model supaya ketika muncul data baru, sistem bisa memberi label. Misalnya, ini huruf A loh, ini kucing loh, gitu loh. Kemudian kita lanjut ke proses cara kerja dari pengenalan pola ini. Secara sederhana, pengenalan pola ini adalah proses mengajarkan komputer untuk membedakan atau mengenali sesuatu berdasarkan ciri khas atau pola dari gambar yang dimiliki. Misalnya membedakan gambar kucing dan anjing atau mengenali huruf tulisan tangan. Jadi langsung aja, ada cara kerja yang pertama adalah pengumpulan data acquisition. Sistem ini membutuhkan data contohnya terlebih dahulu. Data ini bisa berupa gambar, suara, teks, atau sinyal lainnya. Contohnya itu kayak kucing, anjing, atau rekaman suara orang yang mengucapkan kata tertentu, atau tulisan tangan huruf A sampai Z, itu bisa dijadikan contoh ya. Kemudian kita bisa bayangkan seperti anak kecil belajar mengenali binatang. Pertama, ia harus melihat banyak contoh foto kucing dan juga anjing. Begitu ya pemisalannya. Kemudian ada pemrosesan data, pre-processing. Nah, pada tahap ini, data mentah biasanya belum siap langsung digunakan karena masih kotor atau tidak seragam. Maka dilakukan pembersihan dan penyesuaian. Misalnya, menghilangkan noise, suara bising. Contohnya, mungkin suara bising di suatu rekaman atau titik-titik pada gambar. Kemudian menyeragamkan ukuran. Semua gambar diperkecil ke ukuran yang sama. Kemudian menormalkan pencahayaan agar gambar tidak terlalu gelap atau tidak terlalu terang. Jadi analoginya, contohnya sebelum memasak sayur, bahan makanan harus dicuci dan dipotong lebih rapi dulu, gitu ya permisalannya teman-teman. Kemudian ada ekstraksi ciri atau fitur, facial extraction. Komputer tidak bisa langsung melihat seperti manusia. Jadi setiap data diubah menjadi angka atau ciri yang mewakili informasi penting. Contohnya, pada gambar wajah, maka komputer melihat bentuk mata, hidung, jarak antar titik. Kalau pada suara, komputer menangkap frekuensi dan pola gelombang. Dan contoh terakhir, kalau pada teks, komputer yang melihat huruf atau kata yang sering muncul. Jadi, misalnya, saat mengenali teman dari jauh, kita fokus pada ciri khas. Misalnya tinggi badannya, warna bajunya, gaya rambutnya. Jadi, bukan setiap detail kecil. Jadi juga melihat hal utama apa yang dilihat dari objek tersebut, gitu. Kemudian ada pemilihan ciri atau feature selection. Tidak semua ciri itu penting, teman-teman. Sistem hanya mengambil ciri yang paling membedakan antar kelas. Misalnya, untuk membedakan kucing dan anjing, bentuk telinganya mungkin lebih penting daripada warna bulu. Gitu ya. Kemudian ada pelatihan atau training. Nah, di tahap ini,
Sistem belajar dari contoh yang sudah diberi label. Komputer membuat model yang bisa mengenali pola dari data baru. Ada banyak metode pelatihannya, itu contohnya seperti K-Nearest Neighbor atau KNN, yaitu membandingkan dengan data terdekat. Kemudian ada Supervision Machine atau SVM, itu mencari garis pemisah antar kelas. Kemudian ada Neural Network atau Deep Learning, meniru cara kerja otak dengan banyak lapisan pemrosesan. Jadi kalau ada analoginya, mungkin seperti guru yang mengajarkan anak kecil. Kalau ada yang punya kumis tipis, telinga kecil, biasanya itu kucing. Kalau telinganya panjang dan moncongnya agak panjang, itu anjing. Itu ya teman-teman. Kemudian ada klasifikasi atau classification. Setelah dilatih, model siap digunakan. Nah, data baru yang belum pernah dilihat akan dimasukkan. Lalu sistem menentukan kategori atau label. Kemudian evaluation. Setelah sistem bisa mengklasifikasi, hasilnya diuji. Apakah gambar ini benar atau salah? Digunakan ulang seperti akurasi, presisi, atau recall, atau F1 atau score. Akurasi itu berapa persen prediksi yang benar. Presisi itu seberapa tepat sistem dalam mengenali sesuatu. Suatu kelas recall, seberapa banyak sistem berhasil menangkap semua contoh dari suatu kelas. Gitu. Kemudian kita lanjut ke vision komputer. Apa itu vision komputer? Jadi, secara singkatnya, visi komputer itu adalah ilmu yang membuat mesin untuk melihat dan mengerti isi gambar atau video supaya bisa mengambil keputusan atau tindakan. Dan secara lebih lengkapnya, jadi visi komputer itu memanfaatkan pengolahan citra untuk menyiapkan data dan juga pengenalan pola untuk mengidentifikasi objek, lalu menambahkan lapisan pemahamannya dan mengambil keputusan. Kita lanjut ke cara kerja dari vision komputer ini. Yang pertama ada pengambilan data visual, image video acquisition. Pada tahap ini, komputer pertama-tama harus melihat. Kemudian data visual diambil dari alat acquisition seperti kamera atau alat lainnya, video, foto, dan sensor khusus, misalnya kamera 3D dan sensor inframerah. Jadi kalau kedua ada tahap pemrosesan atau pre-processing. Di tahap ini data visual mentah biasanya tidak langsung bagus kan, bisa ada gambar atau cerita yang buram, gelap, atau ada gangguan lainnya. Maka perlu dibersihkan dan distandarkan. Contohnya mengurangi noise atau bintik-bintik pada gambar. Kemudian menyesuaikan kontras cahaya dan juga warna. Kemudian menyamakan ukuran gambar. Kemudian ada deteksi dan ekstraksi fitur atau feature detection dan extraction. Pada tahap ini, komputer tidak bisa melihat objek langsung, tapi bisa mengenali pola dasar pada gambar. Contohnya tepi, sudut, tekstur, dan juga warna. Kemudian ada pemahaman objek recognition atau classification. Nah, setelah fitur ditemukan, komputer mengidentifikasi objek dalam gambar. Contohnya, sistem mengenali, oh ini mobil, oh ini manusia, oh itu rambu lalu lintas, gitu. Kemudian ada lokalisasi dan segmentasi atau localization dan segmentation. Tidak cukup hanya tahu ada mobil, kan? Komputer juga harus tahu di mana letaknya dalam gambar tersebut. Kemudian lokalisasi, beri kotak atau bounding box di sekitar objek. Kemudian ada segmentasi, memberi warna atau label pada setiap pixel sesuai objek secara lebih detail. Kemudian keenam ada pemahaman konteks atau scan understanding. Pada tahap ini, vision komputer tidak hanya mengenali benda, tapi juga mengerti situasi secara keseluruhan. Kemudian yang ketujuh ada keputusan dan aksi, decision, making, and action. Setelah memahami gambar atau suatu video, komputer mengambil tindakan nih. Contohnya, mobil tanpa sopir mengerem ketika ada jalan kaki. Kemudian CCTV cerdas menyembunyikan alarm saat mendeteksi orang asing. Begitu. Jadi kita lanjut ke perbedaannya. Apa perbedaan dari ketiga poin tersebut? Nah, memang betul dari yang aku baca, bahwa ketiganya punya langkah kerja yang mirip-mirip. Dari mengambil data, mengolah, dan menganalisis. Tapi fokus dan tujuan akhirnya berbeda. Kita lihat perbedaan utamanya. Dari pengolahan citra digital. Pengolahan citra digital itu lebih fokus untuk memperbaiki gambar atau menyiapkan gambar agar gambar tersebut bisa lebih jelas dan bisa digunakan dengan tujuan menghasilkan gambar yang lebih baik atau ambil ciri dasar dari gambar. Contohnya, foto yang buram bisa diperjelas, foto hitam putih dipoles jadi lebih kontras. Jadi ibaratnya seperti seorang editor foto yang sedang membersihkan dan mempercantik gambarnya sebelum digunakan. Seperti itu. Kemudian pengenalan pola. Nah, sedangkan pengenalan pola ini berfokus untuk mengenali atau mengklasifikasikan sesuatu berdasarkan ciri atau pola dengan tujuan memberi label atau kategori pada data. Begitu. Kemudian, perbedaannya dari visi komputer.
Kalau vision komputer itu fokus membuat komputer mengerti isi gambar atau video secara keseluruhan, lalu mengambil suatu tindakan dengan tujuan memahami konteks nyata dari dunia visual. Contohnya dari visi komputer ini, seorang mobil tanpa sopir dapat mengenali jalan, lampu lalu lintas, dan pejalan kaki, lalu memutuskan untuk berhenti di lampu merah. Jadi ibaratnya seperti manusia tidak hanya melihat, tapi juga paham situasi dan juga tahu harus bagaimana gitu. Jadi, kesimpulannya, hubungan antara ketiga poin tersebut adalah pengolahan citra adalah dasar atau pondasi, karena data visual harus bersih dan siap untuk diproses selanjutnya. Nah, sedangkan pengenalan pola adalah tahap selanjutnya, tahap lanjutan untuk mengenali pola atau kategori dari citra yang sudah diolah. Nah, sedangkan vision komputer adalah tahap tertinggi yang menggabungkan keduanya agar komputer tidak hanya mengenali, tetapi juga memahami dan bertindak sesuai konteks. Jadi, maka dari itu, alurnya adalah dari pengolahan citra, pengenalan pola, dan visi komputer. Nah, gitulah teman-teman dari penjelasan saya mengenai pengenalan pola dan objek dari pengolahan citra, pengenalan pola, dan visi komputer. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!